Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvik Andrew Dilpa Marcio dari kelas 12 IPA Sekolah Citra Islamik. Oke, izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tentang peristiwa pergolakan ideologi APRA, RMS, dan Andi Aziz. Baiklah, selanjutnya APRA. Yang pertama adalah APRA. APRA adalah singkatan dari kata Angkutan Perang Ratu Adil. Jadi APRA itu hanyalah singkatan teman-teman, dan kata panjangnya adalah Angkutan Perang Ratu Adil gitu. Oke, APRA ini diketuai oleh Raymond Westerling, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja poinnya. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten KNIL yang bernama Kapten Raymond Westerling dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia gitu. Jadi Kapten Raymond Westerling ini dengan anggota KNIL-nya mengadakan pemberontakan atas dasar untuk membentuk negara federal di Indonesia, mempertahankan ya, lebih tepatnya negara federal di Indonesia itu, dan juga untuk mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Nah, asal usulnya mengapa Kapten Raymond Westerling ingin sekali untuk membuat APRA ini ya teman-teman. Nah, asal usulnya gerakan ini didasari dengan adanya kepercayaan rakyat terhadap ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa akan adanya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke dalam suasana yang aman dan tentram serta dapat memimpin secara adil dan bijaksana. Jadi mengapa Kapten Raymond Westerling ini ingin membuat gerakan pemberontakan APRA ini dengan teguhnya ya, dengan sangat teguhnya, karena rakyat Indonesia dan Kapten Raymond Westerling sendiri percaya akan ramalan Jayabaya tersebut teman-teman, itu dengan ramalan Ratu Adil tersebut. Oke, selanjutnya alasan pemberontakan nih. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL, ditambah dengan pertentangan politik teman-teman antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian yang didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara KNIL dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan didukung oleh TNI. Jadi KNIL, APRA itu sempat ada pertarungan ya, sempat bentrok dengan TNI gitu teman-teman. Dan kapan APRA terjadi? Pemberontakan APRA terjadi tepatnya terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 teman-teman, di kota Bandung tepatnya. Jadi kelompok APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling ini masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang yang berseragam TNI. Jadi semua orang yang berseragam TNI itu diratakan oleh kelompok APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini teman-teman. Seperti itu. Ini untuk poin yang APRA. Yang kedua, ada pemberontakan RMS teman-teman. Pemberontakan RMS ini disingkat menjadi Republik Maluku Selatan teman-teman. RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen teman-teman, Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT. By the way namanya panjang sekali ya. Merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT, melainkan untuk membentuk negara sendiri
terpisah dari Republik Indonesia Serikat, teman-teman. Jadi gerakan RMS ini didasari oleh karena si Dr. Christian Robert Stephen ini dan pasukannya ingin membuat negara sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia Serikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, operasi penyelesaiannya. Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 menghadapi pemberontakan RMS dengan 3 opsi, teman-teman. 3. Yang satu adalah penyelesaian secara damai dengan pembicaraan. Jadi seperti bernegosiasi ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah bila opsi pertama tidak berhasil, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Jadi di blokade, dipisah sendiri, jadi tidak ada pemasukan apa-apa. Jadi kan pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak mensuplai apapun, sumber daya apapun ke sini, ke anggota RMS. Poin yang ketiga adalah bila opsi pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan opsi ketiga, yaitu operasi militer seperti pendaratan dan lain-lain. Operasi militer itu ya seperti perang, seperti itulah. Dan tanggal terjadinya adalah RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950, teman-teman, seperti itu. Oke. Itu untuk RMS. Cukup singkat ya untuk RMS. Dan yang ketiga ada pemberontakan Andi Aziz. Oke, kita langsung ke poinnya saja. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, ujung Padang, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 April 1950 di bawah kepemimpinan Kapten Andi Aziz. Nah, siapa itu Kapten Andi Aziz? Kapten Andi Aziz seorang mantan perwira KNIL. Oh, dia sama seperti Kapten Westerling tadi ya, yang memberontak APRA, teman-teman. Yang baru saja diterima masuk dalam APRIS. Nah, seperti itu. Jadi dia Andi Aziz dan APRA itu bisa dibilang satu kesatuan gitulah. Mereka seperti berkomplot gitu. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Aziz karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuk pasukan-pasukan APRIS dan TNI. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini foto beliau, Andi Aziz. Alasan pemberontakan. Nah, ini alasannya ya, mengapa Kapten Andi Aziz ingin sekali memberontak. Punya ideologi apa beliau? Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk mempertahankan keutuhan Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Aziz karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuk pasukan APRIS dan TNI. Oh, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Berarti itu adalah alasan pemberontakannya, teman-teman. Seperti itu. Kapan pemberontakan Andi Aziz terjadi? Nah, tadi sudah saya jelaskan, tanggal 5 April 1950, teman-teman. Jadi 3 pemberontakan ini kalau saya bilang itu tidak jauh, teman-teman. Tanggal-tanggalnya juga di bulan April dan sama tahun 1950. Dan menurut saya 3 pemberontakan ini semua saling terikat. Mereka saling bersekongkol, saling bersekutu. Seperti itu, teman-teman, untuk memberontak Republik Indonesia Serikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, operasi penyelesaian untuk pemberontakan Andi Aziz. Setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi, maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontak tersebut. Perang, teman-teman.
pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang yang terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya, APRIS segera bergerak untuk menguasai Makassar dan sekitarnya. Pada April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. Menyerah Andi Aziz, teman-teman, pada April 1950. Berarti kalau saya bilang pemberontakan Andi Aziz ini tidak berjalan lama, teman-teman. Karena tadi dibilang pemberontakannya itu tanggal 5 April. Terus dia menyerah juga pada bulan April, yang berarti pemberontakannya tidak sampai sebulan, teman-teman. Seperti itu. Oke. PRRI atau Permesta. Pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah yang berpokok pangkal pada masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah makin hari makin meruncing. Pemberontakan dewan-dewan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Mangnuni, dan pengambilan kekuasaan pemerintah setempat akhirnya pecah menjadi pemberontakan terbuka pada bulan Februari 1958 yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI semesta. Baiklah, berarti pemberontakan PRRI ini 8 tahun setelah terjadinya pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Nama tokohnya adalah, nah ini nama tokohnya, teman-teman, nama tokoh-tokoh yang memberontak ya, teman-teman. Letnan Kolonel Aj Hussein, Dewan Gajah Kolonel Simbolon, Dewan Garuda Kolonel Berlian, Dewan Manguni Kolonel PJ Sumual. Alasan pemberontakan. Awal pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, dan pada saat bersamaan divisi Banteng diciptakan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Seperti itu. Jadi divisi Banteng itu gugur duluan, teman-teman, menyerah terlebih dahulu. Terjadi pada tanggal 9 Januari 1958, teman-teman. Pertemuan diselenggarakan di Sungai Daerah Sumatera Barat yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Letnan Kolonel Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Setelah dari pihak sipil hadir antara lain adalah Muhammad Natsir Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sarifuddin Prawinegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan soal pembentukan pemerintah baru serta hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi pemberontakan ini dilandaskan kenapa ingin sekali memberontak mereka adalah karena mereka ingin mengkudeta pemerintah Republik Indonesia Serikat dan membuat kepemimpinan baru, teman-teman, seperti itu. Operasi penyelesaiannya ada 4 poin. Yang pertama, operasi tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Tujuannya untuk menguasai daerah Riau. Hasilnya Pekanbaru dapat dikuasai pada tanggal 12 Maret 1958. Seperti itu. Jadi yang di Riau itu berhasil diambil kembali dari pemberontak, teman-teman, pada tanggal 12 Maret 1958. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Tujuannya untuk menguasai Sumatera Barat. Hasilnya Padang dapat dikuasai tanggal 17 April 1958, menyusul Bukit Tinggi sebulan kemudian. Dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani pada tanggal 17/58 untuk operasi yang kedua. Operasi yang ketiga, Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. Tujuannya untuk mengamankan wilayah Sumatera Utara. Akan tetapi di sini tidak diberi kapan tanggalnya ya.
dikuasai kembalinya. Operasi keempat, operasi sadar namanya teman-teman, yang dipimpin Letkol Ibnu Sutowo. Tujuannya untuk mengamankan wilayah Sumatera Selatan. Sama seperti operasi ketiga, tidak diberikan tanggal kapannya. Oke, baiklah, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.